Wow, ada apa guys? Kalau kita tengok secara tiba-tiba dunia pada ketika ini menyatakan bahawa militer Indonesia dicap sejajar dengan Korut dan juga Rusia. Adakah ini benar guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan kepada subscriber yang telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Dan yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel update pertahanan. Dan kalau kita zoom kepada tajuk utama yang kita react hari ini, di mana dikatakan tiba-tiba militer Indonesia dicap sejajar dengan Korut dan Rusia. Wow, adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun jom semak dulu video ni. Wow, ada apa ni guys? Kekuatan tentera Indonesia sama level dengan Korut dan juga Rusia. Bukan kaleng-kaleng guys. Kita semak dulu. Ambisi Indonesia memperbarui alutsista demi sejajar dengan kekuatan militer dunia. Kewibawaan sebuah negara salah satunya diukur dari kekuatan militernya. Tak cuma berbagai negara di dunia terus berlomba untuk memperkuat alat utama sistem persenjataannya, bukan untuk mengobarkan peperangan namun untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara dari gangguan internal dan eksternal. Memastikan segenap kehidupan dan sumber daya yang dimiliki sebuah negara terlindungi dengan aman dari banyak negara itu. Indonesia termasuk salah satu yang terus-menerus memperkuat alutsistanya dengan teknologi termutakhir. Lantas bagaimanakah ambisi Indonesia dalam memperkuat pertahanan militernya, sehingga ditakuti negara-negara besar lainnya? Setelah ini kita bahas satu persatu. Yang kedua tentunya pengembangan dari alutsista itu sendiri. Nah, kita setiap saat kan ada melaksanakan pembangunan alutsista ini. Dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi terutama karena kita Angkatan Laut adalah full teknologi. Pengalaman masa lalu mulai dari kolonialisme, masa revolusi intervensi asing, hingga meletusnya separatisme di beberapa wilayah di Indonesia, mau tak mau membuat negeri maritim ini harus membentengi diri dengan sejumlah perangkat militer terbaik. Lebih-lebih Indonesia memiliki luas wilayah yang masif dengan kondisi geografis beragam, dan dikelilingi oleh pulau-pulau besar dan kecil yang harus dijaga tiap jengkalnya. Karenanya tak lama usai kemerdekaan diproklamirkan Presiden Soekarno langsung menggebrak dengan memperkuat persenjataan 3 Matra Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, kini disebut Tentara Nasional Indonesia, hingga disegani di kawasan dan dunia. Memanfaatkan sentimen perang dingin antara Blok Timur dan Barat, Soekarno berhasil menempel Uni Soviet dan mengalirkan persenjataan-persenjataan canggihnya ke dalam negeri. Tak pelak kapal perang buatan Soviet dari kelas Super Delov dengan 12 meriam raksasa kaliber 6 inci. KRI Irian dapat lego jangkar dengan mulus di perairan Indonesia. Tak hanya itu, Soekarno juga berhasil mendaratkan pesawat tempur canggih Soviet seperti pesawat pemburu supersonik MiG-21, MiG-15, MiG-17. Pesawat supersonik MiG-19 dan pesawat pembom Tu-16,
Pesawat MiG-21 saat itu merupakan jet tempur supersonik tercanggih di dunia. Bahkan lebih canggih dari pesawat Amerika, pesawat supersonik F-104 dan F-5 Tiger. Sedangkan kepemilikan pesawat pembom strategis 16 memosisikan Indonesia sejajar dengan 3 negara lainnya yang juga memiliki pesawat pembohong, yaitu Rusia, Amerika, dan Inggris. Angkatan Udara Indonesia pada 1960-an menjadi armada udara paling mematikan di dunia dengan kekuatan 100 armada pesawat. Kekuatan militer Indonesia era modern. Kekuatan militer Indonesia yang telah dibangun Soekarno terus berlanjut hingga era modern. Pemanfaatan teknologi digital, pesawat tanpa awak, peluru kendali, kemampuan siluman hingga artificial intelligence menjadi keunggulan baru dalam perangkat senjata teranyar tanpa upgrade teknologi senjata yang dimiliki. Sebuah bangsa hanya akan jadi perkakas usang dengan tingkat efektivitas rendah karenanya. Pemerintahan Joko Widodo menggencarkan rencana strategis pertahanan nasional yang disupervisi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memodernisasi alutsista TNI. Anggaran jumbo pun disiapkan untuk upgrade teknologi ini pada 2022. Kementerian Pertahanan Kemenhan merupakan salah satu kementerian yang mendapatkan pos anggaran paling besar pada postur anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2022. Program riset industri dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp67,89 miliar, dan program dukungan manajemen sebanyak Rp79,77 triliun. Berbekal pagu anggaran dari APBN dan juga pinjaman, Prabowo pun telah memesan berbagai alutsista canggih dari berbagai negara. Baru-baru ini misalnya, Kemenhan telah memesan sejumlah peralatan tempur dari Prancis usai Prabowo bertemu Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu di Jakarta pada tanggal 25 November tahun 2022 lalu. Prabowo telah menjajaki kemungkinan pembelian 2 kapal selam serang Skorban. Pada zaman pemerintahan Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, tidak mustahil kalau dikatakan kita level Indonesia ini bersama dengan Rusia dan juga Korut satu level ataupun sejajar. Dan banyak alutsista kapal perang, apalagi pesawat tempur, dan banyak lagi alutsista yang lain, di mana pada masa itu Indonesia merupakan pengguna pertama ataupun pengguna di antara pengguna-pengguna pesawat tempur dan juga alutsista yang sangat-sangat ngeri digunakan. Mungkin pada masa itu 90-an lah, beberapa belas ataupun puluh tahun yang lepas. Dan pada masa itu juga banyak negara-negara di luar daripada sana yang gerun bersama dengan Indonesia. Kalau kita tengok di atas pentadbiran ataupun di atas urus tadbir oleh Presiden Indonesia yang pertama, iaitu Presiden Soekarno, dan banyak sekali kerjasama yang terjalin di antara Indonesia bersama dengan negara-negara yang hebat yang lain. Kalau setakat Korut pada zaman pemerintahan Soekarno, kalau kita tengok pada masa itu, Korut jauh tertinggal dengan Indonesia. Dan selepas daripada itu, Indonesia meneruskan legasi untuk memperkuatkan pertahanan di Indonesia sedikit demi sedikit. Dan beberapa tahun kemudian, kita dapat nampak perkembangan pertahanan di Indonesia agak slow, agak perlahan. Dan selepas daripada itu, pertahanan di Indonesia meningkat secara drastik. Kalau kita tengok 7-8 tahun kebelakangan ini, perkembangan pertahanan di Indonesia berkembang dengan begitu baik sekali dengan pembinaan alutsista secara mandiri oleh anak bangsa di Indonesia maupun dibuat pembelian di luar daripada Indonesia. Dan kalau kita tengok pada ketika ini di mana Korut dan juga Rusia, kalau kita tengok di dalam world military dunia, di mana Rusia ini memang sangat-sangat jauh berada di puncak bersama dengan Amerika Syarikat. Dan juga begitu juga dengan Korut, dia boleh dikatakan dalam top 10. Disebabkan personel aktif di Rusia dan juga Korut dan segala kelengkapan perang di Rusia dan juga Korut memang terlalu banyak yang besar, guys. Alutsista yang sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat ngeri. Dan dengan adanya kuasa-kuasa nuklear di Rusia dan juga di Korut, ini menyebabkan kedua-dua negara ini boleh dikatakan top 5
Tetapi kalau kita bandingkan dengan Indonesia, tidaklah begitu jauh tertinggal. Di mana Indonesia, bayangkan beberapa tahun yang lepas Indonesia berada di 17 ke 16 kekuatan militeri di dunia. Tetapi daripada tahun ke setahun Indonesia naik ranking dan pada tahun ini Indonesia berada di tangkah ke-12. Ini menunjukkan Indonesia begitu berkomitmen dalam meningkatkan lagi pertahanan di Indonesia. Dan tidak mustahil jika segala plan di Kementerian Pertahanan di Indonesia untuk membuat secara mandiri oleh anak bangsa maupun segala pembelian kapal-kapal perang, segala pembelian pesawat-pesawat tempur berjaya dibeli, tidak mustahil Indonesia juga mampu untuk top 10, mungkin tangga ke-7, mungkin tangga ke-6. Indonesia mampu untuk masuk ke kelompok itu. Dan sekarang pun kita dapat nampak segala pembelian alutsista yang besar yang hanya digunakan di negara-negara yang besar mula dirancang dan sekarang pun di dalam negosiasi, dan ada beberapa alutsista itu yang sudah pun dibuat pembayaran muka dan hanya menunggu sahaja masuk ke Indonesia. Jadi tidak mustahillah kekuatan militer di Indonesia pasti akan bertambah daripada tahun ke setahun, dan tidak mustahil juga Indonesia boleh dikatakan mungkin dalam 3-4 tahun akan datang sejajar dengan negara-negara yang besar. Bukan sahaja korut tetapi sama level dengan Amerika Syarikat, China dan ada beberapa negara-negara yang besar yang lain. Pendapat kalian semua bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.